Saya Tamara Pasaribu dari kelas 10-1. Kali ini saya akan membahas 3 kerajaan Islam di Nusantara. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang agama Islam di Indonesia. Sejarah Indonesia tidak terlepas dari agama Islam. Agama Islam itu sendiri sudah ada di Indonesia sejak abad ke-13 Masehi dan juga abad ke-15 Masehi. Agama Islam itu ada di Indonesia karena adanya hubungan baik perdagangan antara Indonesia dan negara-negara di Timur Tengah. Kemudian saya akan membahas 3 kerajaan tersebut. Yang pertama, saya akan membahas Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai sudah ada di Indonesia yang berada di kota Aceh. Kerajaan ini sendiri dipimpin oleh Meurasilu atau Malik Al-Saleh. Malik Al-Saleh mengalami perubahan nama karena beliau telah masuk ke dalam agama Islam. Samudra Pasai ini merupakan kerajaan Islam pertama yang berdiri di Nusantara. Bukti arkeologis yang pernah membuktikan bahwa kerajaan ini pernah berdiri di Nusantara yaitu ditemukannya makam raja-raja di Aceh Utara. Di antara makam raja-raja tersebut ditemukanlah makam Meurasilu atau Malik Al-Saleh. Perlu kita ketahui bahwa kerajaan ini merupakan penggabungan dari 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Pasai dan juga Kerajaan Paula. Kemudian saya akan membahas keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai. Seiring dengan perkembangan zaman, Samudra Pasai mengalami kemunduran, sehingga berhasil ditaklukkan oleh Majapahit pada tahun 1360 Masehi. Dan pada tahun 1524 Masehi, kerajaan ini berhasil dikuasai oleh Kerajaan Aceh sepenuhnya. Mereka menguasai kerajaan ini sepenuhnya setelah Kerajaan Majapahit menguasainya. Kemudian saya akan membahas keadaan ekonomi Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai sangat berperan penting dalam pelabuhan-pelabuhan di Pidia dan juga Perlat. Selain dalam pelabuhan tersebut, Samudra Pasai ini juga berperan dalam sektor pertanian. Salah satu komoditi barang mereka yaitu lada. Pada masa pemerintahan Malik Al-Tahir II, kerajaan ini mengalami perkembangan ekonomi yang cukup besar. Kemudian saya akan menjelaskan tentang keadaan sosial dan budaya Kerajaan Samudra Pasai. Sebagai suatu kerajaan yang sangat besar, Samudra Pasai menghasilkan karya seni tulis yang sangat baik. Sebagian masyarakatnya menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu untuk karya tulis mereka. Bahasa ini disebut dengan bahasa Jawi dan tulisannya disebut dengan Arab Jawi. Contoh karya tulis tersebut yaitu Hikayat Raja Pasai atau HRP. Sejalan dengan itu, juga berkembang ilmu tasawuf, di mana ilmu tasawuf tersebut diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Melayu oleh Sultan Malaka. Kemudian saya akan membahas kerajaan yang kedua yaitu Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam dipimpin oleh Raja Sutawijaya. Kerajaan ini berada di Kota Gede. Bukti arkeologisnya yaitu yang pertama, sastra gending karya Sultan Agung, dan yang kedua, kue kipo yang dianggap telah ada sejak zaman Mataram Islam. Kue kipo ini merupakan kue makanan khas daerah Kota Gede. Kemudian saya akan membahas kemunduran dari Kerajaan Mataram Islam ini. Kerajaan Mataram Islam mengalami kemunduran diduga akibat gagalnya Sultan Agung dalam merebut Batavia dan mempertahankan tanah Jawa dari tangan Belanda. Kemudian saya akan membahas kehidupan politik. Setelah berhasil memindahkan pusat pemerintahan dari Kerajaan Pajang ke Mataram, Raja Sutawijaya ini menjadi raja terbesar pada pemerintahannya itu. Kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram Islam ini berpusat pada pertanian. Contoh sektor pertanian mereka itu padi atau beras dan juga palawija. Kemudian saya akan membahas kehidupan sosial dan budaya. Pertama saya akan membahas kehidupan sosial mereka. Untuk menciptakan ketertiban di wilayah kerajaan, maka kerajaan membentuk suatu peraturan yang disebut dengan anger-anger yang harus dipatuhi oleh seluruh rakyat kerajaan. Kemudian saya akan menjelaskan kehidupan kebudayaan. Ciri khas dari Kerajaan Mataram Islam ini bercorak agraris yang berciri feudal. Pada masa Kerajaan Mataram Islam ini sendiri, seni sastra, seni bangunan, seni ukir, dan seni lukis berkembang dengan sangat pesat. Kemudian saya akan membahas kerajaan yang ketiga, yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak sendiri dipimpin oleh Raden Fatah. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama yang berdiri di Tanah Jawa. Bukti fisik yang membuktikan bahwa kerajaan ini pernah berdiri di Nusantara yang pertama, Piring Campah, kedua Maksura, ketiga Masjid Agung Demak, keempat Beduk dan Kentongan, kelima Pintu Gledek. Kemudian saya akan membahas kemunduran dari kerajaan ini.
Kemunduran dari kerajaan ini diperkirakan pada pertengahan abad ke-16. Diduga akibat kalahnya Sultan Trenggono pada saat menaklukkan Pasuruan, sehingga ia digantikan oleh Sultan Prawoto. Kemudian saya akan membahas keadaan politik. Keadaan politiknya. Raja pertama yang memimpin di kerajaan ini yaitu Raden Fata yang memiliki sistem pemerintahan kesultanan yaitu Sultan Trenggono. Kemudian saya akan membahas kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi. Sebagai suatu kerajaan yang berdiri di wilayah yang strategis dan juga berada di jalur perdagangan, kerajaan ini berkembang sebagai kerajaan maritim. Selain sebagai kerajaan maritim, kerajaan ini juga berkembang sebagai kerajaan penghasil rempah di Indonesia bagian barat dan bagian timur. Keadaan sosial dan budaya, sekarang saya akan menjelaskan keadaan sosial. Sebagai pusat perkembangan agama Islam, kerajaan Demak ini sering dilakukan sebagai tempat pertemuan para wali seperti Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Kudus, dan Sunan Muara. Dari pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan, maka terjalinlah hubungan yang erat antara raja atau bangsawan dengan rakyat dan juga para wali. Kemudian saya akan membahas kebudayaan. Dari kebudayaan, kita bisa melihat dari corak Masjid Agung Demak, yaitu akulturasi dari budaya Hindu dan juga budaya Islam, di mana ada di salah satu tiang utama Masjid Demak Agung tersebut kita temukan pecahan kayu atau yang disebut dengan sokotata. Demikianlah 3 kerajaan Islam yang dapat saya terangkan. Sekian dan terima kasih.